Sorry loh, aku buka pakai daun muda tadi. Realitasnya begitu, Mas. Oh, realitasnya sekarang mungkin modelnya kayak kafe gitu ya. Iya. Dulu nggak ada tuh kafe, nggak ada. Ya inilah mengapa saya jadi suka daun muda, karena Pager Cooper punya ada lagunya. Iya. Kan? Tidit. Nah, Saru. mantap. Arti kata kita tumpahin aja. Oke, ketemu lagi ya. Ini ya. Kalau kemarin sama cewek si hostnya Farida, kalau sekarang aku nih. Karena kita hari ini kedatangan orang yang udah berumur, tapi dia suka nongkrong gaul sama anak muda, daun muda gitulah. Nah ini nih kalau teman-teman mau tahu, di sini kita ada Pak Agung. Nah, halo Pak Agung. Hai. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Oke. Ini kalau denger-denger nih ya, sorry loh, aku buka pakai daun muda tadi. Realitasnya begitu, Mas. Oh, realitasnya gitu. begitu. Memang suka nongkrong sama Iya daun dong. muda. Usia boleh tua. Nah, tapi daun tetap muda dong. Oh, daun mudanya ke bawah ya tadi. Oke, gini Pak Agung. Dengar-dengar ya kalau Pak Agung itu kan suka nongkrong sama anak-anak muda. Kira-kira tuh ini tuh masalah kerjaan atau memang dari pribadi Pak Agung yang memang seneng nih nongkrong sama semua kalangan? Iya. Kalau boleh kalau boleh ditarik ke belakang, memang dari sejak kecil saya juga suka nongkrong sih ya. Kalau sekarang mungkin modelnya kayak kafe gitu ya. Iya. Dulu nggak ada tuh kafe, nggak ada. Waktu saya zaman kuliah atau mungkin SMA nggak ada namanya kafe, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kafe. sebentar. Gini, Pak Agung tuh kecilnya di mana sih Pak? Saya kecilnya di daerah yang cukup sejuk, di kaki Gunung Lawu ya. Kaki Gunung Lawu. Iya, kaki Gunung Lawu. Lawu ki masuk kecamatan mana? Nah, Karanganyar, nempel sama Karanganyar. Oh iya. Tepatnya di daerah Sragen, Mojogedang di situ, Mas. Daerah-daerah situ. Jadi cukup tinggi. Oke. Di situ Mas ya aslinya. Dan itu desa ya, bukan Desa, kota gitu ya, Pak? Iya, boleh Tapi dikata. dengar-dengar sini Magelang pernah hidup di Boton itu. Pernah. Tapi bukan masa kecil. Bukan, sudah bekerja saya. Oke. Jadi saya mengakhiri masa muda itu di Magelang. Oh. Tetapi jiwa tetap muda, Mas. Ya itu sih yang dipengenin semua orang ya. Iya. Oke, gini Pak Agung, kalau aku boleh tahu, kalau orang dulu tuh kalau nongkrong tuh kan nggak ada kafe nih. Ya. Tapi itu masa kecil kan. Ya. Maksudnya kalau masanya Pak Agung, karena kalau ngomongin masa kecil ya, kalau orang desa ya, aku juga orang desa soalnya. Ya paling main di lapangan, di rumah orang, di mana gitu kan. Yes. Tapi kalau kita ngomonginnya itu pas masa remaja, misal remaja, dewasa sampai kuliah lah, itu nongkrong juga nggak sih Pak? Nongkrong. Iya. Nongkrongnya yang kayak gimana nih? Ketika di SMA itu nongkrongnya di pinggir jalan. Pinggir jalan? Iya, di pinggiran jalan gitu kita. Tapi ada warungnya gitu nggak? Nggak ada, kita bawa. Oh. Beli. Oh berarti beli sangu? Iya, sangu bisa atau beli di warung-warung bisa. Heeh. Kita buat bareng-bareng tuh sama teman-teman. Ada juga yang rokok, ada juga yang beli apa macam-macam lah. Itu ketika zaman SMA. Zaman SMA. Ya. Yes. Nah sekarang mulai ada nih, saya nggak tahu kenapa sekarang mulai ada lagi nih. Jadi saya kayak rindunya itu terobati, Mas. Oh, oke. Ada namanya Warmindo itu. Nah dulu sudah ada zaman saya kuliah. Oh burjo kuningan itu ya? Burjo kuningan itu Terus Warmindo. Indomie, kayak gitu ada Mas. Nah, jadi kayaknya kok loh, ini masanya kok masuk lagi nih gitu udah. Wah ini pasti kayaknya. Nah, saya rindunya terobati. Nek saya tuh tahu Warmindo itu dulu waktu kuliah di Jogja. Iya. Iya, memang tempat nongkrong murah meriah ya. Iya. Makanan khasnya Indomie. Iya. 1.500 untuk nasi angkringannya toh Mas. Iya. Enggak, soal zaman saya mah 1.000 udah. mungkin ya, masihan ya. Enggak. Dulu tuh nasi sayur itu 5.000. Oh 5.000, saya sudah masih 1.500. Masih 1.500. 1.500. Set. Kalau boleh tahu dulu kuliah enggak sih, Pak? Kuliah di mana? Jenengan? Kalau ya inilah mengapa saya jadi suka daun muda, karena latar belakang pendidikan saja saya itu sudah daun muda. Apaan? Akademi Pria Idaman, Mas. Akademi Pria Idaman. API. Singkatannya apa? Akademi Pria Idaman kan singkatannya apa? Akprin dong.
Akprin. Oi. Wow. Gitu, pantas ya. Misalnya cantik-cantik sih. Sudah. Kenal lah ya. Oke, kalau aku apa ya masuk lagi ini kira-kira kalau dulu tuh nongkrong tuh ngomongin apa sih, Pak? Ya kalau di zaman SMA tentu saja ya cewek-cewek. Kalau ngomongin cewek-cewek. Masih Muda ya? lagi masih tetap. Ya bukan daun muda, Pak Agung juga waktu itu Masih muda masih kan? muda. Ya, Iya, kita iya. ngomongin kan sekarang, Mas. Oh, Bukan kemarin. oh iya. Itu dia. Nah, waktu itu ngomongin daun muda. Karena saya ngomongnya sekarang, Mas. Oh, Nah, ketika di mahasiswa atau mungkin di ya agak naik sedikit lah, itu sudah mulai agak pusing. Rambut gayune ngendi gitu ya, Mas. Bahasa iya, Jawanya itu. Iya. Terus lulus tahun piro nah, gitu. Saya nggak bahas itu loh. Karena saya juga lama. Seperti itu, Mas. Oh. Seperti itu. Terus tugas akhirnya mau kayak apa? Iya, Ya iya, udah iya. mulai seperti itu. Iya. Udah mulai mikir apa ya? Ke depan kita mau seperti apa? Oke. Karena kita sama laki ya. Kalau nongkrong ngomongin cewek tuh kan biasanya, oh cewek mana yang cantik Yes, gitu. pasti. Cewek mana yang lagi hype Oke, yang betul. gitu. Idola itu. Kalau Pak Agung juga gitu. Lu ya harus. Tapi kalau sekarang ya Pak, kalau sekarang kan bisa kepo tuh. Kepo lihat apa, oh IG-nya apa nih, Cak nih. Kalau Pak Agung dulu modelnya kayak gimana Aku nih? dulu termasuk apa ya? Produk pinter sidik ya, Mas. Oh. Jadi sama dosen saya dikasih apa namanya itu? Apa? Pager. Pager. Heeh. Wah, Titit, titit. oh, keren Ah. itu. Zaman segitu pager. Iya. Mas, ketemu di sini. Oh, gitu. Nggak kayak sekarang. Oh. Selesai. Pakai apa namanya ya? WA atau apa? Enggak. Jadi mereka telepon, dia telepon, ajak ketemu janjian di mana gitu. Iya. Pager saya berbunyi, pagerku berbunyi, ada lagunya itu Iya. kan? Nah, Tidit. Nah. Saru. Mantap. Iya. Nah, itu kalau cara nongkrongnya ya. Terus kalau saya tuh cuma pengen kepo aja. Orang dulu tuh kalau ngobrolin cewek tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang diomongin kalau dulu kan, wih ki ayu ki. Ki mantane gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang kalau dulu ya mohon maaf ya ini ya. Jadi kalau buat yang lain nih, kalau boleh, kalau mau tahu cowok-cowok tuh kadang nongkrong itu ada yang negatif, ada yang positif. Yes. Negatif kadang kayak gini. Cewek nih misalnya ada yang dicap geleman atau dicap apa ya udah kesana sini terus jadi bahan omongan di nongkrongan kan. Betul. Terus akhirnya di ya circle itu aja akhirnya yang sama betul. cewek itu gitu. Nah itu yang negatif kan. Iya, Ada Pak Agung dulu kayak gimana? Semua sih, Mas. Jadi kayak apa namanya kalau boleh dikatakan dulu ada ayam kampus ya. Oh udah ada ya? Iya, itu sudah mulai itu. Jadi kayaknya generasi kita itu nggak begitu jauh beda gitu kan. Iya, saya kelihatan tua. Jadi Tapi kelihatan ada, ada, iya yang benar-benar. Itu ada. Oh udah ada. Sudah ada. Hmm. Cuman mungkin karena saya termasuk golongan yang apa ya menengah ke bawah. Jadi ya cuma melihat aja Mas, nggak bisa ikut Nggak gabung. bisa ikut bayar. Sangunnya nggak cukup ya. 30.000. Oke, tadi kalau ayam kampus asik ya kalau Asik. ngomongin itu ya. Enak. Kalau gini, kalau cowok-cowok itu kalau ngobrol tuh ada curhat-curhatnya gitu nggak sih? Misal Ada. tentang apa biasanya? Biasanya duit. Duit. Cowok Mepet, gitu. mepet. Oh, duit mepet. Terus Karena kan saya menengah ke bawah, nggak ngerti yang dia ngomong di atas. berarti satu tongkrongan menengah ke bawah. Iya, rata-rata menengah. Ada 2 orang yang menengah ke atas, Mas. Nah, itu yang kadang-kadang kita apa namanya? Susah. Jadi menyesuaikan oh gitu ya kalau yang orang-orang menengah ke atas tuh ngomonginnya itu gitu ya. Yang diomongin apa tuh, Wak? Tempat-tempat mana yang kira-kira bagus untuk ayam kampus itu gitu. Oh. Sampai seperti itu, Pak. Trackingnya mana ya? Rankingnya itu. Iya. Kalau curhat tentang duit berarti masalah ekonomi ya Yes. biasanya ya. Dan itu udah jadi problem mahasiswa sih Iya, ya. benar. Tanggal tua apa Nah. gitu. Kalau yang curhat masalah keluarga atau masalah pribadinya dia kayak sama pacar atau mungkin dirinya sendiri gitu. Ada juga. Ada. Tapi itu di tongkrongan. Di tongkrongan, Di tongkrong? di tongkrongan. Aku dengan ini sudah berapa lama, menurut kamu seperti apa, Gitu terus ya? apa enggak, kayak gitu. Oh. Sampai sejauh itu, bahkan ini orang tua aku nggak setuju, gimana ya biar orang tua aku setuju gitu. Terus kami harus seperti apa, ya Yes, kayak yes, gitulah. Terus kalau Pak Agung sendiri nih pernah nggak curhat gitu? Pernah. Tentang apa kalau boleh tahu? Ekonomi pasti. Oh, ekonomi pasti ya, ya, karena ya. memang saya dari menengah ke bawah. Menengah kan. ke bawah Nah, tadi.
tahu sendiri akademi pria idaman, Iya. high class kan. Iya. Nah, itu dia. Maka gimana caranya? Ya sudah, ketika semester 7 itu mas, ayah sama ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, gimana caranya, entah cari apa kayak supaya saya bisa eksis di Survive, situ, ya. ya, Iya, survive. iya. Oke. Itu rata-rata yang diomongin ke situ. Dan Ke itu situ. tidak hanya satu orang, banyak seperti itu. Yes. Akhirnya kita bentuklah ngobrolan-ngobrolan yang satu nasib lah ya gitu. Iya. Kemudian nasib yang lain beda juga. Itu mas. Kayaknya kalau dari ceritanya sebenarnya sama sih sama angkatan saya masih sama ya. Kita nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, dia Iya, bilang iya. gitu. Kelihatan tua kan? Iya, saya yang tua ya jadinya. Tapi emang iya sih, masalah duit tuh pasti di Iya. tongkrongan. Terus kalau masalah yang lebih private biasanya kita milih orang ya. Ya, Mungkin best friend, Iya. teman deket, sahabat Yes, atau betul. malah ya orang yang kita punya trustnya ya. gitu ya. Betul. Kalau Pak Agung punya sahabat dulu Pak? Oh banyak, Banyak. banyak. Oke. Kalau yang laki itu 6 orang, 6. 6 orang. Sampai sekarang pun kami masih bersahabat. Itu kayak geng-gengan ya kalau zaman dulu ya. Enggak, ini satu rumah. Oh, satu kontrakan. Nah, Iya. satu kontrakan, satu jurusan. Oh. Tapi dari berbagai tempat. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sragen saya, ada yang dari Jawa Timur. Ya kayak gitulah mas. Oke. Gitu. Karena posisinya sama satu jurusan, terus sama-sama cari tempat berteduh, Iya. cari yang murah. Itu cari teman senasib Nah, kayaknya. Iya kan? betul. Saya dulu juga kontrak 4 orang. Kita iuran seminggu 10.000 satu Oh, orang. Itu buat beli sayur, terus beras kita masing-masing dari rumah ya. Itu teman senasib. Ya. Masak oke. lah. Jadi laki-laki sekarang bisa masak. Iya, Kayak iya, di iya. kota kita. Kalau sekarang Ada. Jajan ya nek sekarang. ya. Banyak kan gitu ya. Oke. Terus ngalamin nggak Pak? Dulu tuh zaman surat-suratan. Ini aku ngomongin komunikasi ya. Jadi kalau sekarang intinya udah dimudahkan lah. Sekarang di handphone tuh semua bisa. Ya. Telepon bisa, chat bisa, terus apa namanya kalau kita mau video call aja Iya, bisa betul, gitu. lihat Udah nggak langsung terbatas ya. jarak. Mm-mm. Tapi kalau dulu ngalamin surat-suratan nggak nek Pak Agung itu? Ya. Dan yang menurut Pak Agung apa sih yang beda dari dulu pas masih zaman surat-suratan sama sekarang zaman HP? Deg-degane mas. Hah? Deg-degane. Deg-degan ya? Surat doang kan? Heeh. Surat atau misalnya terus nyampe forum, mesti baca forum, jawabannya piye deg-degane. Nah, ini yang pengen aku tahu. Ya itu. Nyurati siapa? Duh, tahu loh mas. Loh, saya kan nggak tahu yang ibu yang Tahu sekarang loh, atau Nay. ibu yang lain. Bahkan saya bilang ya nanti boleh dikonfirmasi sama ibu kalau Oh, iya. saat ketemu ibu ya. Iya, Sampai iya. sekarang Pengen pun tak kami konfirmasi masih- nih. Iya. Kan masih surat-suratan loh mas. Masih. Ketika kami tidak menemukan solusi. Aku ngomongnya A, dia ngomongnya B, aku ngomongnya A, nggak ketemu kan? Heeh. Sudah kami berjauhan, Heeh. bikin buku, kasihkan. Oh, Bikin iya buku iya. lagi Iya. kasihkan ke saya baca bikin kasihkan. Iya. Terus meh piye terakhir gitu. Akhirnya ya sudah Iya. ngomong lagi. Oh. Nah, itu menjadi kunci kami sampai sekarang. Itu cara Saya termasuk Priastia loh mas. Iya. Percaya sih Pak kalau saya. Saya percaya. Saya enggak. Dulu ya. Dulu. Sekarang Dulu lah Priastia ya, dulu. Jangan salah loh. Tapi iya kalau saya lihat hubungannya jenengan sama istri mate ya memang apa ya kan kelihatan kan dari Ya. harmoni keluarga itu kelihatan dan ternyata ada cara komunikasi yang seperti Ya. itu kan dan itu masih dilakukan di keluarga gitu. Ya. Surat-suratan pakai buku gitu. Ya. Kalau dulu aku juga ngalamin Pak sama pacar dulu pernah kayak gitu. Karena nggak jauh zaman ya kita Iya. ya. Aku masih ngalamin kayak gitu, cuman ya karena pacar ya jadi tetap ada batasnya gitu. Iya. Nah, kalau sama istri sekarang aku pacaran lama kan. Lama banget sama istri itu 13 tahun. Ya ada zaman gitunya juga. Dan ternyata memang spesial ya. Iya. Deg-degannya. Iya. Terus kayak kalau kita menulis itu sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan lewat mulut keluar gitu ya. Betul sekali. Betul dicatat ya teman-teman. Iya, ya. perlu dicatat. ini. Heeh. Dan itu mungkin yang udah mulai agak Kabur terlupakan, kabur. Nah, ini mungkin Ya. yang bisa nih kita pakai zaman sekarang kalau susah untuk mengatakan, kita bisa Tulislah suratnya. lewat tulisan benar. Dan itu mengeluarkan isi otak kita supaya nggak jendel. Mas. Betul.
yang sudah jarang dipakai orang sih. Setahu saya ya banyak sudah ya udah. Akhirnya ungkapannya kalau sekarang status. Status larinya ke situ ya. Dan itu lebih ke nyindir sih nyindir ya. Itu yang nggak enak sih sebenarnya. Karena nggak belum tentu nyampe ke orangnya. Betul. Dan dilihat sama orang lain yang multi tafsir kan. Iya, betul. Oke, ini agak menarik nih kalau masalah keluarga karena setahu saya Pak Agung ini dekat kan sama anak-anaknya gitu. Dan aku rasa sih kalau ngelihat ini cuma penglihatanku ya. Dari luar gitu. Saya bukan anak jenengan. Karena kita teman ya, berarti kita ya ketua lagi ya. Jadi cara mendidik Pak Agung kayaknya dekat sama anak-anak gitu dan enak apa ya? Kalau aku bilang sih ini orang tua yang kayaknya ini ngobrol nih sama anaknya. Itu benar nggak sih Pak? Iya. Benar. Ajak main di mana tempat dia suka. Gitu. Di situ dia akan terbuka ngobrolin tentang hidupnya gitu. Mungkin kita kesulitan ya. Karena anak saya kebetulan cewek. Ya pasti dia akan ngobrol sama ibunya. Tetapi saya harus menjembatani, kadang-kadang susah kayaknya. Mereka pasti lebih dekat kepada ibunya. Tetapi beberapa hal yang memang mereka harus butuh ketegasan, dia larinya ke saya. Gitu. Ya, pengambilan keputusan, terus pembelaan yang tidak disetujui ibu. Itu dia, pastilah. Gitu. Itu pastilah. Tetapi saya tetap mempertahankan otoritas. Nah, mempertahankan otoritas lah ya. Mempertahankan otoritas artinya ya biarkan dia punya kuasanya, saya juga punya kuasanya Mas. Jangan sampai begini mau aku tok gitu kan. Jangan sampai. Gitu. Jadi Pak Agung termasuk yang tapi anak-anak memang dia yang ngajak Pak Agung cerita atau maksudnya dia yang secara sendiri cerita atau Pak Agung memang yang mancing untuk nanya? Dia cerita. Dan mungkin nih kalau bisa disaranin ya buat yang nonton nanti yang orang tua ataupun orang yang mau jadi orang tua gitu. Apa sih Pak tipsnya supaya sama anak tuh bisa dekat? Karena kan beberapa rumah tangga ataupun beberapa keluarga kan punya kesenjangan komunikasi antara orang tuanya misal ya bahasanya sih biasanya orang tua yang dianggap kolot gitu padahal mungkin tegas. Ini kan multi tafsir juga kan anak-anak zaman sekarang. Nah ini mungkin ada saran-saran buat orang tua ataupun anak tuh menjalin komunikasi sama orang tua. Ya tentunya kalau anak-anak mungkin gayanya pasti akan beda ya. Pasti akan beda dengan kita semasa usia kita lah ya, atau terutama saya mungkin ya. Tapi kalau saya makainya adalah masuk ke dunia mereka, masuk ke lingkungan mereka, kegemaran mereka yang saya bilang tadi. Ya kalau sukanya main, turutin aja mainnya dulu kemana dia. Ketika dia menemukan kenikmatan lah istilahnya, nyaman sudah di situ, ya dia akan keluar semua biasanya. Oke. Ya kayak gitu sih. Bikin dia nyaman dulu di dunia mereka, jangan di dunia kita. Mereka. Ya. Kafe gitu ya, misalnya kalau sekarang ya. Gunung, laut kayak gitu. Nah itu anak saya seperti itu kemarin. Oke. Tahu nggak Pak, anak jenengan punya sahabat nggak? Sahabat dekat. Banyak. Berarti tiru bapak Tiru bapak seorang kalau influencer. Influencer. Boleh itu dilihat nanti. Iya, aku udah kepoin. Iya. Tuh, bagus itu kayak gitu. Bagus. Jadi pergaulannya dari segala macam sisi dia punya. Teman dekatnya sudah ada. Sudah sering juga ke rumah juga gitu. Yang saya suka saya pandang dari mereka kalau pacaran beda sama saya dulu gitu ya. Enggak usah ngomongin yuk main kemana. Mereka enggak. Soal ini biasa penyelesaiannya gimana? Gitu sudah ya? Ngomongnya kayak gitu. Oke Pak Agung, ini hujan ya sekarang ya. Tadi sempat kepotong ya kita ya. Oke. Tadi udah ngomongin keluarga, tongkrongan zaman dulu, terus nongkrong orang zaman dulu kayak gimana gitu ya. Oke, kalau dibahas sebentar emang kurang gitu ya. Tapi yang ada beberapa part yang menurutku menarik sih kayak yang tadi tuh surat menyurat itu komunikasi dulu tapi yang udah agak nggak ada sekarang. Terus itu mungkin bisa dipakai ya untuk memperbaiki komunikasi. Terus tadi dari keluarga Pak Agung yang kita bisa belajar untuk membangun komunikasi yang baik antara anak sama orang tua tuh. Kita perlu saling mengerti kan, intinya gitu kan Pak Agung. Betul. Satu saran terakhir deh, ini karena aku kena hujan nih. Satu saran terakhir buat para orang tua ataupun kaula muda supaya
tidak ada lagi yang namanya menganggap orang tua itu kolot. Mungkin itu sih Ya, saran dari Pak Agung. ya kita sadar akan masing-masing ya, masing-masing posisi kita. Kalau saya mungkin generasi baby boomer gitu ya. Ya, baby boomer nah, katanya. kan, seperti itu kan. Dari bawah ditekan, dari atas. Ya, kasarannya seperti itu ya. Iya, Nah, iya. tapi apapun apa namanya masanya, apapun lingkungannya, apapun posisi kita, bahwa relasi itu penting. Yes. Ya, relasi itu penting. Yes. Terlebih dalam keluarga. You boleh ya di tempat lain you baik, tetapi begitu masuk ke keluarga, you tidak punya relasi yang baik dengan itu, atau kalau boleh dikatakan munafik lah ya. Ini munafik. Yes. Yes. Atau boleh dikatakan kalau saya lebih kasar lagi, karena saya orang Jawa Timur, bullshit lah lu ngomong apa. Jancuk gitu ya. Jancuk lu ngomong apa, nggak ada artinya lagi udah gitu. You bagus di luar, tapi begitu masuk ke dalam palsu. Yes. Jadi ukurlah keberhasilan atau integritas seseorang, relasi seseorang ketika dia berada di rumah. Karo bojone piye, karo anake piye, karo tanggane piye. Dengan orang terdekat aja dia nggak bisa bangun, apalagi dengan orang yang belum pernah dia kenal. Yes. Itu Mas kalau saya. Okay. Itu ya Bang Pandu ya. Yes. Thank you banget Pak Agung. Luar biasa. Ini tadi daging banget sih sebenarnya omongannya, obrolan ini. Yes. Tapi karena kita hujan, jadi kita udah harus agak kita close dulu. Okay. Kapan-kapan kita lanjut lagi ngobrol. Pasti. Dan nih ya, untuk info aja, Pak Agung tuh ada di salah satu tim arti kata kita yang besok orang bisa pilih ya, mau ngobrol sama Pak Agung atau sama yang lain. Yes. Kita udah lihat sedikit profilnya tentang Pak Agung. Yeah. Kalau yang lain-lain kepoin sendiri gitu ya. Mungkin ada IG-nya Pak Agung kalau boleh tahu. Ada sih, tapi saya sendiri lupa karena jarang buka saya. Nanti saya share ya. Nanti saya share ya. Tapi saya pernah kepo apa ya? Agung Gutama, betul. Gutama. _Gutama kalau Iya, nggak salah Agung itu Gutama sih. itu ya. Itu Pak Agung, nanti kalau enggak cek aja di IG-nya tim arti kata kita. Terus sama YouTube-nya, ada Twitter-nya, Facebook-nya. Nanti bisa dikepoin di sana tentang profil kita. Nah, ini pokoknya thank you banget sama Pak Agung. Sama Mas Pandu. Dan sampai ketemu lagi. Yakin. Itu ya? Ya. Oke. Arti kata kita tumpahin aja.